Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait dengan algoritma Cummins clustering. Kami beranggotakan 2 orang, yaitunya Abu Zar Ghafari dan saya sendiri, Anthony. Cummins clustering sendiri merupakan sebuah algoritma unsupervised learning yang berfungsi untuk mengelompokkan data ke dalam cluster. Tujuannya untuk mengelompokkan data ke dalam kelompok di mana setiap kelompok menjelaskan karakteristik yang serupa. Dan karakteristik tersebut berbeda dengan kelompok yang lainnya. Jadi, mengelompokkan data-data yang memiliki kemiripan tertentu ke dalam sebuah kelompok dan klaster-klaster tertentu. Pengambilan sampel di dalam klaster sampling tersebut dilakukan dengan cara memilih unit-unit populasi secara acak dari kelompok yang sudah ada. Cara penggunaannya yang pertama yaitunya dengan menentukan jumlah klaster. Di sini jumlah klaster yang akan dibuat itu ditentukan nilai K-nya atau jumlah klasternya. Nah, cara penentuannya ada beberapa. Jika datanya kecil, kita bisa menggunakan metode yang manual. Memang kalau untuk data yang besar ada beberapa metode yang bisa digunakan, salah satu seperti elbow method dan silhouette analysis. Elbow method merupakan teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah klaster yang optimal dalam algoritma Cummins clustering. Dan silhouette analysis adalah teknik yang digunakan untuk melakukan evaluasi kualitas klaster di dalam algoritma clustering itu sendiri. Nah, tahapan keduanya ini inisialisasi centroid. Centroid adalah titik pusat dari setiap klaster yang akan kita gunakan. Pada awal proses, centroid ini diinisialisasi secara acak kita menggunakan metode tertentu, misal Cummins++. Tentu tujuannya adalah untuk menghasilkan inisialisasi yang lebih baik. Kemudian selanjutnya melakukan assign data ke cluster yang terdekat. Nah, setiap data point atau titik data ditempatkan ke cluster yang memiliki centroid terdekat. Jarak antara data point dan centroid biasanya dihitung menggunakan Euclidean distance atau jarak lurus antara dua titik. Kemudian langkah berikutnya melakukan pembaruan centroid setelah semua data point ditempatkan ke dalam cluster yang terdekat. Centroid tersebut dihitung ulang, yaitunya dengan menghitung rata-rata dari setiap data point dalam cluster tersebut. Nah, lakukan proses tersebut, ulangi proses 3 dan 4 sebelumnya hingga centroid tidak lagi berubah atau centroidnya sudah konvergen, kemudian jumlah iterasi maksimumnya tercapai dan perubahan nilai centroid sudah sangat kecil. Jadi dengan begitu berarti centroidnya sudah fix. Nah, pada akhirnya data yang telah dikelompokkan ke dalam cluster berdasarkan centroid terdekatnya kita dapatkan setelah langkah-langkah tadi kita lakukan. Nah, di sini kami dari kelompok 7 melakukan
studi kasus untuk pengklasteran terkait dengan data penjualan barang di toko Sumber Makmur 4 di Kota Payakumbuh dari tahun 2023 sampai dengan 2025 dengan total datanya sekitar sejumlah 128.511 record. Nah, di dalam database terdapat beberapa kolom sebagai berikut. Ada kolom ID transaksi, tanggal transaksi, nama barang, jumlah, harga jual, dan jumlah total. Nah, untuk ini merupakan script program yang kami gunakan. Pengklasteran ini menggunakan algoritma K-means yang diterapkan menggunakan bahasa pemrograman Python. Di sini ini kode programnya yang nanti secara lebih jelas akan disampaikan oleh Bapak Abu Zar Ghafari untuk demo programnya. Oke, terima kasih untuk presentasi terkait programnya. Sementara untuk demo programnya selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Abu Zar Ghafari. Pada Bapak Abu Zar, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Antoni telah menjelaskan materi sebelumnya. Kemudian saya Abu Zar Ghafari akan melanjutkan pembahasan tentang studi kasusnya. Studi kasusnya kita ambil data dari penjualan barang pada toko Sumber Makmur Kota Payakumbuh tahun 2023 sampai 2025 dengan total data 128.511 record. Nah, ini data kita ambil adalah data penjualannya. Nah, kolom yang kita gunakan untuk analisis ini kita ambil 6. Pertama, ID transaksi, tanggal transaksi, nama barang, jumlah, harga jual, dan total. Berikut script dari programnya. Kita menggunakan Python dalam hal pemrogramannya. Yang pertama kali yang perlu kita lakukan adalah kita import library yang diperlukan untuk analisis data penjualan menggunakan algoritma K-means. Nah, yang pertama library yang kita butuhkan itu adalah Panda, NumPy, kemudian Matplotlib, dan Skylern. Nah, Skylern ini banyak, ada yang standar scalarnya, ada K-means-nya, ada PCA juga, yaitu Principal Component Analysis. Jadi sangat dimudahkan. Kemudian juga ada Silhouette Score yang kita untuk mengevaluasi nanti apakah nilainya mendekati 1 atau tidak. Berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kita siapkan data, load data dulu. Nah, tadi data kita sudah dapatkan, itu dataset penjualan toko Sumber Makmur berbentuk CSV. Nah, di sini ada delimiter. Delimiternya adalah pembatas antara kolom-kolomnya. Kita karena ekspor langsung dari database MySQL dia ke CSV, maka delimiternya itu adalah berbentuk seperti ini, titik koma. Nah, kemudian kita setelah kita load data ini, kita coba print 5 baris pertamanya. Kita cetak dan kita tampilkan 5 baris pertamanya. Nah, hasil cetaknya itu seperti ini. Ini 5 baris pertamanya. Kenapa kita cetak ini? Agar supaya kita bisa memahami struktur data dari dataset tadi. Nah, begitu. Selanjutnya, setelah kita lakukan load data, maka kita lakukan pre-processing data. Pre-processing data itu yang pertama adalah kita hapus kolom yang tidak relevan. Kemudian kita gabungkan data per produk. Nah, kemudian kita grupkan berdasarkan dari nama barangnya atau nama produknya. Nah, kolom yang tidak relevan dari
data kita itu adalah ID transaksi dan tanggal transaksi. Ini maksudnya tidak diperlukan untuk pengclustering data. Nah, kemudian kita coba cetak. Yaitu produknya kita cetak, maka hasilnya akan terlihat seperti ini nanti. Data produk setelah digabungkan. Nah, ini digabungkan berdasarkan produknya tadi. Saya Apple eBay ada beberapa transaksi itu digabungkan jadi satu. Nah, dapatlah jumlahnya seperti ini, totalnya, harga jual. Nah, lanjut. Kemudian kita lakukan pemilihan fitur. Pemilihan fitur ini kita gunakan 3 fitur, yaitu jumlah, total, dan harga. Ini yang kita jadikan fitur utamanya untuk clustering data tadi. Kemudian kita lakukan normalisasi data dengan menggunakan library scalar tadi. Ini scalar tadi. Lanjut. Kemudian kita tentukan jumlah cluster optimal dari data set tadi. Kita akan mengclusternya dalam berapa cluster? Cluster 1 kah, 2 atau 3 atau 4? Di sini kita lakukan. Nah, di sini kita menggunakan metode elbow method untuk melakukan atau menentukan jumlah clusternya. Berapa sih clusternya nanti? Ini scriptnya. Nah, kemudian end clusternya kita letakkan jadi 3 karena dari hasil elbow-nya. Misal kita jadikan 3. Kemudian hasilnya akan terlihat seperti ini. Lanjut, setelah kita dapatkan klasternya ada 3, kemudian lakukan K-mean clusteringnya. Kita cluster menggunakan algoritma K-means. Ini scriptnya. Kemudian setelah kita cluster, kita tambahkan kolom cluster ke data frame. Lanjut, kita menghitung silhouette score-nya untuk mengevaluasi apakah seperti yang saya sampaikan tadi, apakah nilai dari silhouette score-nya itu mendekati 1 atau mendekati 0. Karena jika mendekati 1, maka penentuan cluster tadi yang 3 tadi itu sudah optimal. Jika mendekati 0, maka hasil cluster kita kurang optimal. Nah, di sini kita bisa lihat silhouette score-nya adalah 0,61. Ya, yang berarti bahwa dari data 121.000 tadi, hasil silhouette score-nya menyatakan optimal. Setelah itu kita akan melakukan visualisasi hasil clustering dengan menggunakan PCA, yaitu Principal Component Analysis, di mana Principal Component Analysis ini digunakan untuk mengurangi dimensi data. Nah, jika dimensi data kita tadi banyak, misalnya ada 6, maka dikurangi dimensi datanya itu menjadi 2 komponen, yaitu misalnya komponen PCA1 dan PCA2, namun tidak menghilangkan informasi asli dari data tersebut. Nah, hasil dari visualisasi ini akan terlihat seperti gambar berikut, bahwasanya komponen PCA1 ini terlihat warnanya adalah warna kuning, seperti ini ada 3 warna. Ini dari cluster tadi ada 3 cluster. Dan ini dia. Lanjut. Kemudian setelah kita lakukan visualisasi, kita lakukan interpretasi dari interpretasi datanya, yaitu melakukan analisis statistik setiap cluster. Nah, kita lakukan analisis statistik per clusternya, maka akan dapat hasil seperti ini. Cluster 0, 1, 2, seperti ada 3 cluster. Nah, ini statistiknya yang akan kita gunakan nanti untuk data-data awal. Dia mendekati kemana datanya. Kemudian kita interpretasi clusternya. Interpretasi clusternya itu bahwasanya kalau dia clusternya itu jumlah produknya itu di bawah 0,75 itu, atau dia nilai 0,75 berarti mendekati 1, berarti itu laku keras. Kalau 0,25 itu laku sedang. Kalau di bawah 0,25 berarti itu tidak laku atau kurang laku. Nah, hasilnya akan terlihat seperti ini. Interpretasi clusternya. Cluster 0 jumlah
jumlah produknya rata-rata kuantitas terjual adalah 138. Pendapatannya seperti ini. Nah, kategorinya adalah produk laku sedang. Klaster 1 juga laku sedang, dan klaster 2 laku keras. Nah, jadi yang klaster 2 itu adalah laku keras. Nah, kemudian kita buat script terakhir, yaitu apa saja sih barang-barang yang laku keras, yang laku sedang, atau yang kurang laku. Namun pada klaster kita tadi kita tidak menemukan ada yang kurang laku, karena klaster 0 tadi klasternya itu adalah laku sedang. Kemudian yang di klaster 1 juga laku sedang kategorinya. Kemudian di klaster 3 itu laku keras. Nah, ini kita lakukan, kita tampilkan beberapa klaster produknya, dan hasilnya adalah seperti ini. Ini contohnya, kita ambil 5 saja. Klaster 0 itu Adem Sari Cingku botol dan Adem Sari Cingku kaleng, itu laku sedang. Di klaster 1 ada makanan ringan, ale-ale, 500, 1000, dan alpali besar. Dan untuk yang laku keras itu ada di klaster 2. Nah, itu barang-barangnya berupa yang kita ambil dari 5 data saja. Ini adalah Asri air mineral, kemudian Indomie jumbo biru, dan Indomie kari. Jordan ini adalah roti biasa, dan Kiko. Nah, inilah, dan ini dapat bermanfaat bagi toko sumber makmur untuk mengetahui secara baik mana barang-barang atau produknya yang laku keras dan mana yang laku sedang. Dan ini akan berpengaruh pada pengambilan keputusan dalam hal purchasing order nanti ke depannya. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Nah, untuk demo programnya kita bisa lihat di sini. Tinggal kita jalankan, mudah-mudahan jalan. Nah, ini bisa kita lihat sebentar, ini akan jalan. Lagi jalan, mohon bersabar ya Bapak Ibu ya, karena spesifikasi laptop saya agak kurang, dan isinya juga lagi penuh ini dengan data. Karena data kita tadi 121.511 record. Sebentar Bapak Ibu. Ini datanya seperti yang kita tampilkan tadi. Ini merupakan elbow methodnya untuk menentukan jumlah klaster. Betul nggak 3 klaster tadi merupakan klaster yang optimal. Nah, kita ambil yang tengah itu 3 klaster. Boleh kita close. Nah, ini adalah visualisasi klaster produknya berdasarkan PCA. Nah, kita bisa lihat di sini hasilnya. Ini ada baris pertamanya. Yang 5 baris pertama kita tampilkan data produk setelah digabungkan, COS score-nya 0,61, statistik per klaster, terus interpretasi klasternya seperti ini, dan contoh produk per klasternya sama seperti yang kita sampaikan di PowerPoint tadi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.